malam hari ini siapa? Saya, Pak Ali, berhasil mengundang untuk ikut Zoom 10 orang. Insya Allah hadir reseller dari Pekanbaru. Sudah live ya nih Bapak Ibu, jadi sudah live di channel Best Corporation di YouTube ya. Jadi kalau ada undangannya yang bilang nggak bisa masuk karena sudah penuh, nah, peserta sudah penuh, memang full, sudah 1K ini ya, sudah 1000. Itu bisa diberikan link YouTube-nya ya, link YouTube channel PTBS Best Corporation. Buka channelnya yang paling atas, lihat itu ada live streaming. Nah itu tinggal di share aja. Ya kalau misalkan tidak hadir di Zoom karena ya memang sudah terlambat juga ya, sudah full, itu bisa diberikan link YouTube-nya, karena link YouTube streaming itu walaupun sesinya sudah selesai di Zoom, itu di YouTube masih bisa diputar ulang Bapak Ibu. Jadi kalau di YouTube itu kita streaming, itu ditonton secara langsung ya saat ini, malam ini, real time. Tapi kalaupun terlambat itu bisa dimulai dari awal, bisa di rewind ya, bisa dimundurin dari awal. Terus kalau misalkan udah besok itu masih bisa ikut yang malam ini kalau di YouTube ya, karena sudah terupload rekam. Sini siapa yang kesulitan ngambil link YouTube? Coba komen, kita kasih. Udah aku kirim itu, Mas Aldi. Oh sudah ya, sudah siap. Nah itu sudah dikirim sama Kapten ya, baik banget nih Kapten nih. Jadi teman-teman bisa ambil ya di kolom obrolan. Bisa di copy ya, di-share ke undangannya yang terlambat hadir atau berhalangan hadir karena ada pengajian kah, ada tahlilan, atau ada apa ya lain. Kita mulai coach. Siap men. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta, para tamu undangan, hadirin sekalian yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube Best Corporation. Selamat datang, selamat berkenalan ya dengan Kapten Nurholis ya, dengan saya Muhammad Ali Akbar. Insya Allah kita jalin silaturahim ke depan melalui malam hari ini ya, kita mengawali, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah peluang ya, ajakan yang luar biasa. Tadi kalau kita lihat dari awal ya, dari yang masuk dari awal di Zoom, ada video-video, ada company profile, ada tentang produk juga, ada visi misi PTBS disebutkan ya. Insya Allah akan kita jelaskan kembali ya semuanya. Jadi silahkan Bapak Ibu dibuat nyaman ya, duduknya, kemudian tempatnya, kemudian juga mungkin ada cemilan-cemilan, minum yang siap ya. Atau misalkan mau ke toilet, nah, silakan nih sekarang nih mumpung masih pembukaan ya, ke toilet. Tapi kalau mau ditahan itu sekitar 1,5 jam ya, silakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu banyak sekali orang, ribuan orang ya, yang melalui kesempatan seperti malam ini pertama kali mengikuti seperti ini ya, Zoom meeting ini atau di live streaming YouTube, itu hidupnya berubah 180 derajat, Masya Allah. Yang tadinya menderita gitu ya, punya masalah, insya Allah di sini ada solusinya dan sudah dibuktikan. Jadi ini sangat luar biasa kesempatan malam hari ini ya, bukan kaleng-kaleng lah. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa melalui seminar bisnis syariah pada malam hari ini ya. Banyak yang
Wah, ada yang paling ekstrim itu ya. Ada yang tadinya mau bunuh diri, Bapak Ibu. Sudah putus asa dengan hidupnya, tidak menemukan solusi. Mencoba berbagai cara, masalahnya tidak selesai. Tapi ketika tahu PTBS, tahu informasi seminar bisnis syariah ini, alhamdulillah yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Dan alhamdulillah sekarang hidupnya alhamdulillah sudah makmur, sudah bahagia ya. Bahagia baik fisiknya gitu ya, sehat gitu ya, nggak jadi bunuh diri juga. Kemudian rohaninya juga. Dompetnya juga tentu ya Bapak Ibu ya. Oke Kapten, sudah saya buka ya. Sudah saya beri briefing juga ya supaya fokus ya, karena ini luar biasa sekali. Kapten Nurholis ini yang akan memberikan materi adalah seorang mentor, coach yang banyak membimbing masyarakat gitu ya, para peserta dari berbagai kalangan di Indonesia bahkan luar negeri untuk bisa apa? Bisa menjadi ya pribadi-pribadi, manusia-manusia yang lebih mengerti lagi tentang apa itu riba ya, ini seperti yang ada di slide ya, riba. Jadi bukan ustadz tapi nanti keluar juga dalil-dalil ya. Tapi juga memberikan solusi secara real ya yang bisa kita jalankan untuk menyelesaikan tadi permasalahan riba salah satunya ya. Oke Kapten, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Insya Allah siap menyimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam semuanya. Wah, sahabat semuanya, ini udah tembus 1K ya di sini. Udah tembus 1K di Zoom. Dan silakan yang belum bisa bergabung nanti bisa di-share lagi itu di kolom chat ya. Itu sudah kita share link untuk YouTube-nya. Sebenarnya teman-teman juga bisa share lewat tulisan YouTube yang ada di atas ya. Itu bisa di-share juga sebenarnya. Nah, silakan teman-teman share dulu kepada grup-grupnya supaya mereka bisa mengikuti juga melalui channel YouTube dari Best Corporation ya. Saya sapa dulu, selamat malam yang sudah buka kamera. Di sini ada Liping ya, yang berambut coklat apa merah ini. Ibu Liping ya. Kemudian Sulis, Ibu Sulis, kemudian Pak Ahmad Riu, Rohadin. Rohadin ini ibu apa bapak ya? Miss Kamto, Soleh Hidayatullah, Rahmat Sinergi, Dian Darmawan. Pak Dian Darmawan sambil jualan jaket ya, atau kemudian Ibu Mini, kemudian ada tidak tahu, nggak ada namanya, angka-angka ini ya. Kemudian siapa ini? 82355499024. Ya, ini di mana Mas Bro? Namanya siapa ini Mas Bro? Kemudian Suparjo, Cucu Sulastri, ada Tatang Tarmedi Sudiana, Fahri Putra Cahyono, Untung, kemudian Sahpurba, kemudian ada Hahmudah Siti, Marmi, Pak Wahidin lagi kemana gelap-gelapan, Mujib di Jepara, halo, Mujib Jepara, saya juga orang Jepara loh Pak Mujib. Toraji Aji ya, Siti Mudanah, kemudian R. Martina Soleman, Kurniati Aja, Adil, Udin Bahrudin, Iwan Setiawan di mana ini, kemudian ada Pak Wahyudin, ada Rohim Abdullah, Sinergi, Yo, tapi nggak muncul ini kameranya, namanya Yo aja. Kemudian Rizky Siswahyudi, Wasta. Terus ada Ibu Sanah yang lagi garuk-garuk jidat, ada Ibu Jidah Pangandaran yang lagi pakai mukena, ya ada Sudarmawan, ada Sri Wahyuni, ada Ibu Imas Imat yang lagi terkesima sama saya. Ada Pak Rifan Abdul, ya, ada Pak Aceh Hafid yang lagi miringin kepala. Kenapa Pak? Miring-miring Pak. Ya. Ada Ibu Sabta Ulala, Suprapto Prapto, tapi orangnya nggak kelihatan, atau aduh hilang lagi. Atau Hermanto ya. Terus siapa lagi nih? Udahlah, nggak bisa disebutin satu persatu ya, banyak banget ya. Selamat bergabung semuanya. Ya, semoga tetap semangat dan jangan lupa siapkan apanya nih? Siapkan kopinya. Ini kalau di handphone, kalau dari laptop, kenapa tampilan saya jadi gede begini mukanya ya? Tampilannya jadi gede begini ya.
mukanya. Kayak Pak Ali waktu kemarin itu saya suruh mundur. Oh, mundur lagi, mundur lagi. Aduh, kita mundur lagi teman-teman. Aduh, jatuh nih. Kalau di handphone kenapa jadi begini ya? Gini kali ya? Masih kurang ya? Kurang oke. Udah oke, Kapten. Semakin dekat semakin bagus, Kapten. Close up. Halo, halo. Enggak, soalnya di handphone ini kepala doang gitu loh. Kepala doang yang muncul nih di handphone. Oh, karena kalau di handphone kan potret, Kapten. Iya, makanya ini harus disesuaikan ini. Oke, teman-teman. Malam hari ini siapa ya yang malam hari ini masuk ke forum ini baru pertama kali? Nah, kita buka dulu komentarnya ya. Baru pertama kali ikut forum seminar ini. Coba siapa nih yang baru pertama kali ikut forum seminar ini? Nanti kita coba bacakan ya siapa orang-orangnya. Oh, saya. Banyak banget nih ya. Saya baca nih. Oh, ini beneran nih, jangan bohong loh ya. Ini baru pertama kali bener nih. Yang udah 2 kali nggak boleh bilang saya. Ya, Alhamdulillah bukan saya loh. Pinter banget nih Pak Ahmad. Nulis saya tapi bukan saya. Ya, udah sering. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman semuanya. Di sini ada sebuah pertanyaan seperti biasa ya saat kita mulai. Teman-teman, pasti ya teman-teman ini memiliki problematika kehidupan ya. Yang ada di sini memiliki problematika kehidupan. Ya, pengen apa nih? Pengen apa? Ya, mungkin teman-teman saat ini nggak ada yang pengen, Pak. Saya mah sudah puas, sudah berkecukupan. Ya, saya penghasilannya udah gede, udah cukup, alhamdulillah, gitu ya. Semua impian saya sudah tercapai, gitu kan. Terus keluarga saya sudah umroh haji, misalnya. Kemudian anak-anak saya udah sekolah semua, sekolah tinggi udah pada lulus. Rumah juga udah cukup gede gitu kan, utang juga enggak punya gitu kan. Terus penghasilan juga masih jalan terus, alhamdulillah. Meskipun enggak kerja, penghasilannya juga tetap mengalir karena sudah punya aset gitu kan. Nah, siapa yang sudah situasi seperti itu? Alhamdulillah ya kalau situasinya seperti itu. Tapi mungkin ada juga teman yang situasinya berbeda, yaitu mungkin masih butuh tambahan penghasilan. Penghasilannya ada tapi masih kurang kalau buat kebutuhan ya. Atau bahkan ada dari teman-teman kita ini yang masih terlilit hutang, punya cicilan, terjerat riba. Kira-kira nih, kalau misalnya saya tanya, Anda udah berkecukupan, butuh tambahan penghasilan, atau terlilit hutang? Kira-kira situasi Anda kalau milih salah satu saat ini ada di mana? Apakah sudah berkecukupan? Apakah masih butuh penghasilan tambahan? Atau terlilit hutang? Itu yang utama. Nah, situasinya di mana nih teman-teman? Saya mau melunasi hutang-hutang. Pak Ari bilang, Ari Kusmati bilang semuanya. Sugiyarti melunasi hutang. Ya, semuanya, iya semuanya, nggak apa-apa ya. Karena memang tema seminar kita malam ini adalah untuk solusi. Nah, yang keempat adalah bahwa banyak sekali orang yang memiliki impian ya, memiliki impian, tapi impiannya itu ternyata katanya itu belum terwujud. Yo, coba dari gambar yang ada di sini, impian mana yang teman-teman sudah terwujud? Coba, impian mana yang teman-teman sudah terwujud? Apakah sudah bisa punya motor sport yang harganya mungkin 50 jutaan atau lebih? Ya, apakah sudah bisa umroh atau umroh sekeluarga? Kalau umroh sendiri mungkin 40 juta, 30 juta juga cukup ya. Tapi kalau sama orang tua, sama pasangan, mungkin kalau barengan bisa 150 juta. Atau pendidikan anaknya, atau biaya pernikahannya. Alhamdulillah saya udah haji tapi belum umroh. Kok masa udah haji tapi belum umroh? Masa sih? Orang haji itu biasanya di awal-awal umroh dulu loh. Biasanya ibadahnya haji pun biasanya kan sebelum haji dimulai dia dimulai dengan umroh ya. Setahu saya udah umrohan dulu ya. Sepaket biasanya. Jadi udah ada sunahnya. Biasanya datangnya lebih awal terus umroh dulu baru ngikutin program hajinya gitu. Kemudian mungkin sudah punya mobil yang harganya
mungkin berapa ratus juta sampai setengah miliar, atau mungkin punya rumah 1, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, atau udah jalan-jalan ke luar negeri. Coba yang udah yang mana nih teman-teman? Kok belum semua? Yang udah yang mana? Alhamdulillah Pak, udah haji udah kedua kali, alhamdulillah. Yang udah yang mana? Yang udah yang mana? Oh, yang udah yang haji ya. Berarti udah nabung hajinya udah lama ya, Bu Erna Damayanti ya. Belum, Bu Erna Damayanti baru pengen haji. Yang udah haji tadi mana? Yang udah haji tadi. Kebanyakan belum semua. Keluar, belum jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang keluar negeri tapi kerja. Iya, nggak apa-apa. Minimal kan udah keluar negeri. Ke Singapura ya. Nah, saya juga alhamdulillah udah pernah tuh jalan-jalan ke Singapura. Tapi cuma sebentar ya. Cuma berapa hari ya? Cuma 2 hari gitu. Di Singapurnya cuma mampir. Terus alhamdulillah ya udah umroh juga alhamdulillah. Tapi haji belum saya. Haji belum ikut kuota haji. Insya Allah tahun depan doakan ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, kalau kita pengen mewujudkan semua ini teman-teman, ya, kalau kita pengen mewujudkan semua ini, kita itu kalau dihitung-hitung butuh duit 1 sampai 2 miliar. Nah, butuh duit 1 sampai 2 miliar teman-teman. Gimana cara dapetinnya kalau kita butuh 1 sampai 2 miliar? Ya rumit gitu ya, dapetinnya rumit banget. Banyak orang bekerja pun nggak dapat gitu. Akhirnya apa? Karena udah ngebet, pengen beli motor lah, pengen beli mobil lah, pengen bangun rumah ya, pengen ya akhirnya apa? Banyak orang yang maksa ngambil kreditan, ambil KPR gitu ya, maksa beli motor kredit 3 tahun, maksa beli mobil kredit 5 tahun, maksa beli rumah kreditnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, akhir-akhirnya pusing sendiri, stres karena tiap bulan harus dikejar-kejar cicilan. Siapa di sini teman-teman yang merasakan kesulitan dikejar-kejar cicilan, dikejar-kejar tunggakan? Ada nggak di sini teman-teman yang merasa seperti ini? Ada nggak kira-kira? Coba kita lihat dulu ya, karena ini seminar ini buat teman-teman yang memang situasinya seperti itu. Loh, ini yang di Singapura juga masih punya cicilan, yang kerja di Singapura, Mbak Iis. Kan kerja di Singapura saya kira nggak punya cicilan. Ya, pada punya ya. Ada Pak saya. Kalau saya memang kerja di Saudi, mana nanti. Umroh sering sama majikan, cuma cita-cita saya ingin berangkat haji sekeluarga, amin. Oke. Pengen punya rumah, pengen punya kebun testimoni pupuk PTBS. Pengen umrohin kedua orang tua, pengen merdeka segala-galanya, amin Ibu EN ya. Wah, ini pada punya semua ya, pada punya cicilan semua ini kebanyakan ya. Nggak semua sih, maksudnya kebanyakan ya. Oke, nggak apa-apa ya, karena ini situasi asli ya. Nah, kalau orang yang punya cicilan seperti ini, kalau memang tidak kita cari solusi, seolah-olah itu hidup kita habis hanya untuk mikirin cicilan, teman-teman. Jadi kita hidup nih 20 tahun nyicil rumah gitu. Misalnya saya pernah punya ambil cicilan rumah, ya akhirnya stres gitu. Kenapa? Saya hitung-hitung, berarti 20 tahun ke depan hidup saya hanya cuma mikirin nyicilan rumah doang gitu. Tapi alhamdulillah lewat wasilah usaha ini, saya kerjakan 2 tahun, semuanya sudah bisa dilunasi. Ya, padahal kan kalau dihitung-hitung harus berjalan sampai 20 tahun itu cicilan rumah gitu. Nah, ini berarti kan solusi ya teman-teman ya, yang pengen punya solusi supaya cicilannya itu tidak makin panjang tapi makin cepat beres. Nah, insya Allah nanti akan saya ceritakan nih konsep usahanya ya. Nah, sebentar teman-teman, Pak Ali ambil alih sebentar dulu Pak Ali. Sepertinya saya mau ngambil dosen di depan. Siap, Kapten. Ya, sedangkan Bapak Ibu ya, tadi selain kerepotan membayar ya, Kapten gitu ya, tidak mau repot atau ya cicilan. Karena kan itu kalau telat didenda ya, kemudian kalau misalkan nunggak bisa diancam disita. Nah, yang lebih parahnya itu adalah ya ini Bapak Ibu, dosanya seperti berzina dengan naudzubillah min dzalik ibu kandung sendiri. Ya. Padahal kita nyicil ya, tiap bulan serahin uang gitu ya. Udah harus bayar tapi juga dosa gitu ya. Bukan yang nerima uang loh.
ya, bukannya nerima uang terus dapat dosa. Ini harus bayar, tapi dapat dosa juga, dan dosanya luar biasa. Berzina saja itu sudah cukup bikin kita masuk neraka yang sangat dalam, ya. Ini apalagi dengan ibu kandung sendiri, jelas banget ya dosanya, dan kebayang banget balasannya di neraka. Kemudian di Al-Quran juga Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak sama Bapak Ibu ya, membeli rumah dengan cara cash, dengan mencicil rumah ke konvensional ya, bank konvensional, itu beda ya. Walaupun sama-sama bayar, yang satu jual beli, yang satu itu riba ya. Masih ngontrak, pengen beli rumah cash, banyak sekali Bu yang seperti itu. Nah, makanya di sini di PTBS ada solusinya. Nah, di dalam Islam jelas ya, Al-Qur'an secara eksplisit ya menyebut riba ya, tambahan atau suatu keuntungan yang didapatkan secara tidak benar ya. Nah, itu apa namanya? Haram ya, jelas haram. Dilarang, tidak boleh dilakukan, tapi kok banyak banget yang ngelakuin gitu ya. Seolah-olah tidak bisa kalau tidak riba. Nah, itulah memang tipu daya setan ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan memang ya harus kita perjuangkan, berjuang gitu. Karena disitulah surganya kita. Kemudian di dalam agama lain juga ternyata nih Bapak Ibu ya yang belum tahu, juga dilarang riba itu. Jadi kita kalau takut-takutin takut-takutin orang Nasrani juga ya sama gitu ya. Di Hindu Buddha juga sama ya. Diancam juga ya pelakunya gitu ya. Dilarang juga ya di dalam kitabnya gitu ya. Di agama Yahudi juga ya sama juga gitu ya, di Taurat ya, di Taurat juga dilarang. Jadi tidak boleh memakan harta yang dibungakan gitu ya. Nah, ini di agama Kristen ya, di Injil di Lukas ayat 34. Jika kamu menghutangi kepada orang lain bla 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 bla, intinya adalah kembali lebih banyak. Kemudian bagaimana kalau gitu Pak Ali, Kapten, meraih impian tanpa riba? Nah, Kapten udah ready lagi nih, lanjutin Kapten, silakan. Oke, makasih Pak Ali. Jadi bagaimana teman-teman supaya kita ini bisa punya yang kita inginkan, tapi kita nggak riba gitu loh. Kita punya yang kita inginkan, tapi nggak riba. Gimana nih kira-kira caranya? Ada yang punya solusi nggak? Coba. Menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman, kita pengen punya sesuatu yang kita inginkan, tapi kita nggak nyicil, tapi kita nggak riba. Kira-kira gimana teman-teman? Ayo, coba. Saya nggak ngomong PTBS dulu. Coba solusi lain gitu ada nggak? Kira-kira apa teman-teman ya? Ayo, kira-kira apa? Nabung, apa lagi? Ayo, jualan, dagang. Iya, benar, jualan, dagang. Maksudnya eh, orang jualan dagang kan banyak ya, usaha gitu. Maksudnya gimana caranya biar punya sesuatu itu nggak riba? Ikut arisan, ikut investasi katanya. Arisan termasuk. Coba. Bekerja dan berusaha mencari uang halal. Nabung tiap bulan. Nah, yang logis adalah apapun usahanya, apapun pekerjaannya, karena pekerjaan dengan gaji itu kan nggak langsung bisa untuk beli semua itu, maka biasanya kebanyakan orang itu menggunakan cara menabung. Benar ya? Menabung ya. Nah, menabung. Ini kebanyakan orang menggunakan cara menabung. Tapi akhirnya kandas. Kenapa akhirnya kandas? Ya, karena kalau kita nabungnya cuma 1 juta sebulan misalnya, ya setahun itu 12 juta, 30 tahun 360 juta teman-teman. Nah, sampai kapan kita mau punya impian yang tadi dihitung-hitung itu 1 miliar gitu? Ya butuh nabungnya 1000 bulan gitu. 1000 bulan kalau ibu-ibu di sini rasain tuh, bayangin aja 1000 kali datang bulan gitu. Nah, ya kan? Nah, kalau dihitung tahun kira-kira berapa tahun nih, Pak Ali? 83 tahun. Ya, Ya, 8
tahun. 83 tahun. Jadi teman-teman harus nabung kalau 1 juta itu 83 tahun baru tembus di angka 1 miliar gitu ya. Nah, insya Allah bisa, tapi sabar selama 83 tahun. Nah, itu kalau nabungnya cuma 1 juta. Kalau mau cepet, berarti nabungnya harus 5 juta misalnya, atau 10 juta gitu per bulan. Insya Allah bisa lebih cepat. Pertanyaannya adalah, apa sih pendidikan Anda? Apa sih jabatan Anda? Berapa sih gaji Anda? Ya kan? Kok bisa nabung 5 juta? Kok bisa nabung 10 juta? Kok bisa nabung 20 juta per bulan? Bagaimana kalau ternyata nggak bisa? Nah, oleh karena itu, banyak sekali orang ya yang nggak bisa melakukan hal ini. Oleh karena itu, mereka ya kandas tadi saya bilang, impiannya kandas karena hitung-hitungannya nggak akan pernah masuk, teman-teman. Nggak akan pernah masuk karena nggak mungkin bisa nabung sampai rutin begitu dengan penghasilan yang pas-pasan. Itulah faktanya. Penghasilannya masih pas-pasan, pengeluarannya besar, pemasukannya ya nggak naik-naik gitu ya. Akhirnya yang awalnya punya impian, impian, sekarang tinggal ngimpi teman-teman ya. Tinggal ngimpi. Nah, siapa yang pernah merasakan pengalaman seperti ini? Punya impian besar, akhirnya tinggal ngimpi. Ayo coba, siapa nih kira-kira nih ya? Siapa yang pernah ngalamin? Wah, nabung nih, kerja nih, ngimpi pengen ini, pengen itu, dulu berencana begini, dulu berencana begitu. Akhirnya, akhirnya apa? Nggak tercapai gitu. Kenapa ya? Pas-pasan penghasilannya gitu. Banyak banget ya yang mengalami hal ini ya. Sama berarti ya, banyak banget ya sama ya. Nah, gimana nih? Cara yang lain ada nggak Pak? Cara lain. Nah, berarti kalau cara nabung itu nggak logis karena hitungannya nggak masuk gitu ya. Ya cara yang lain adalah berbisnis dengan keuntungan yang besar. Ya, jadi kita harus cari bisnis yang keuntungannya besar. Nah, contoh di sini Pak Ali itu ada bisnis franchise. Pak Ali kalau misalnya kita bikin franchise itu yang terkenal ya Pak Ali ya, itu kira-kira modalnya berapa Pak Ali? Bisa Mixu, contoh Mixu ya. Mixu itu lisensinya sama peralatannya 800 juta, Kapten. Itu es krim itu ya. Es krim itu 800 juta ya. Itu belum tentu langsung balik modal loh teman-teman. Ya, itu baru baru mulai dan lama dan itu trendingnya sesaat kan rata-rata kadang-kadang nggak jalan benar-benar bagus gitu kan. Nah, kalau yang lain itu bisa miliaran ya. Kayak misalnya franchise-franchise yang besar gitu ya, itu miliaran. Hasilnya ya gede, tapi ingat meskipun hasil gede tidak berarti balik modalnya cepet karena modalnya kan gede, gitu ya. Nah, kalau misalnya selain franchise apa nih kira-kira? Ya banyak pengusaha itu yang kaya-kaya coba kita lihat. Usahanya apa sih? Ya dia punya perusahaan bersistem, dia punya pabrik gede, dia punya perusahaan kantor di Jakarta gede gitu ya misalnya punya perusahaan korporat atau korporasi, yaitu modalnya triliunan kalau yang itu ya. Kemudian ada yang ya usaha yang logis nih, misalnya apa ya, dia bangun kontrakan atau kos-kosan ya, kali mungkin itu dianggap nggak terlalu gede ya. Mungkin dia mulai dari bikin 5 kamar dulu gitu ya, habis 5 kamar, ntar bangun lagi 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi bangun lagi 5 kamar lagi gitu ya. Nah itu tapi ternyata tetap pakai modal kali. Pakai Nah modal. kira-kira kalau di Bandung kali, Bandung ini kan kalau kita mau cari kos-kosan atau kontrakan yang laku kan ya harus yang deket-deket sama kampus ya. Betul. Ya, yang dekat-dekat sama kampus. Kira-kira kalau 1 kamarnya itu kita bangun atau 2 kamar aja bisa habis berapa kira-kira Pak Ali? Ya, Sama kalau tanahnya ya. Ngerti nggak zaman kira-kira? Kan Pak Ali kan ahli properti nih. ya, zaman sekarang Kapten bikin kontrakan itu yang dekat kampus minimal 500 juta, Kapten. Itu yang kecil banget. 500 juta itu yang paling kecil. Paling kecil masuk ke gang, jadi cuma bisa masuk motor doang. Kamarnya jumlahnya paling 6, Kapten. Oh, tapi kamarnya ada 6 ya. Kamarnya ada 6. Tuh teman-teman. Jadi dan itu tidak dijamin kita langsung kaya karena kan mungkin begitu dimasukin orang paling per bulannya bayarnya paling berapa? Itu paling 500 ribu, Kapten, satu kamarnya. 500.000 kali 6 berarti dapatnya 3 juta ya sebulan. Nah, dengan Iya, modal yang sekitar 500 juta ya.
Ya, 600 lah, 600. 600-an ya. Berarti butuh balik modalnya berapa lama kalau keisi ya? Itu kalau keisi nggak kosong. Ya, berarti 200 bulan, Kapten. Nah, itu teman-teman. Jadi 600 di Cianjur ya. Jadi butuh waktu 200 bulan untuk balikin modal yang tadi cuma 500 juta. Itu pun kamar kos-kosan ya yang isinya 6 itu di Bandung. Ini Kang Ali tahu nih, dia pernah hitung-hitung dia di orang properti nih Kang Ali ya. Jadi segitu teman-teman butuh. Aduh kalau saya nggak berminat Pak Ali, saya nggak berminat soalnya duitnya Pak Ali. Oh, kalau misalnya teman-teman punya modalnya, boleh kan Bali ya? Berarti itu ya boleh kan Anda punya duitnya, punya modalnya, ya tinggal duduk nanti tiap bulan juga dapat duit. Cuma belum balik modal ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak punya usaha, gitu kan, nggak punya penghasilan, gitu kan. Silakan teman-teman pilih cara yang ini. Siapa yang pengen milih bangun kontrakan dan punya modalnya? Ayo, yo. Modalnya tadi versi Bandung 6 kamar 600 juta. Udah punya modalnya berarti nih Roha ini. Itu kontrakan dalam gang ya. Kontrakan dalam gang loh ya versinya ini. Coba siapa yang udah siap bangun kontrakan dalam gang 6 kamar. Modalnya 600 juta, baliknya 200 bulan. Balik modalnya 200 bulan. Jadi selama 200 bulan itu, kalau duitnya Anda makan, berarti Anda nggak akan pernah untung, nggak akan pernah balik modal. Kan duitnya dimakan terus, dipakai sama Anda. Tapi kalau misalnya Anda mau balik modal, tungguin tuh sampai 200 bulan, baru untung namanya. Ya yang punya modal silakan gitu. Jadi ini cara yang logis. Nah, coba kalau ketuaan untuk balik modalnya ya sama ya, hampir mirip. Jadi intinya gini, inilah bisnis orang-orang kaya teman-teman. Artinya apa? Kok mereka melakukan bisnis ini? Karena mereka punya modal. Ya mereka ada yang bisa dijadikan modal gitu ya. Ada yang bisa dijadikan modal. Nah orang yang nggak punya modal ya udah lupakan aja cara ini dulu gitu. Karena kita cari cara yang bagaimana caranya sih kita itu bisa nggak sih misalnya kaya terus punya aset yang bisa beromset miliaran terus nggak ada resikonya gitu ya. Terus pendidikan pas-pasan juga bisa, tapi modalnya kecil. Gimana Pak Ali? Nah, ini pemikiran orang orang cerdas apa orang pinter nih Pak Ali? Coba pengennya yang modal kecil, oh bodoh-bodoh dikit juga bisa gitu kan. Terus nggak ada resiko, tapi kaya raya. Nah, Nah, mana tuh? Gimana teman-teman? Ayo kumaha, coba kumaha. Kumaha iya teh konsepnya soalnya karep asup zoom. Tidak ada yang testimoni. Bener Pak, saya punya kos-kosan tapi tetap begitu saja nggak punya tabungan. Iya, 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 iya. Gimana nih ceritanya? Mau nggak kalau punya usaha yang asetnya modalnya kecil, ya kan? Nggak ada risiko, ya kan? Terus bisa kaya. Nah, siapa yang nggak mau coba? Nah, saya mau. Dan itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Cuma ada satu cara yang saya tahu, yang udah terbukti, yang bisa bayarin rumah yang awalnya cicilannya harus 20 tahun itu bisa lunas dalam 2 tahun, yang bisa punya mobil cash, yang bisa buat ngurahin sekeluarga, yang teman-teman bisa pada punya rumah cash, banyak yang udah membuktikan. Nah, yaitu melalui konsep usaha yang sedang dikerjakan sekarang namanya BES. Modal kecil, nggak ada resiko, hasil bisa miliaran, yang penting dikerjakan dengan sabar, 1, 2 tahun, 3 tahun, terbukti banyak yang berhasil. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman, tertarik nggak kalau saya jelaskan gimana konsepnya? Nah, kalau tertarik, yuk kita belajar. Kalau nggak tertarik, nggak usah dilanjutin. Kenapa? Lagian mereka tertariknya yang modal besar, Pak Ali. Kalau tertarik yang modal besar kan beda bisnisnya. Nah, kalau kita kan spesialis modal kecil untung besar. Nah, yang tertarik spesialis modal kecil untung besar. Nah, ayo lanjut, lanjut coba yang tertarik. Nah, lanjut berarti ya.
Nah, oke Pak Ali. Mungkin di sini ya teman-teman, ini udah terbukti berapa lama Pak? Belum ada orang yang mengerjakan sukses itu di atas 5 tahun di sini. Belum ada orang sukses mengerjakan di atas 5 tahun. Rata-rata 2 tahun punya mobil cash, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun punya mobil cash, rumah cash. Dan ini udah ribuan orang yang membuktikan. Ada video semuanya, acara base ada videonya. Tadi di awal Anda bisa lihat video-videonya yang datang di awal. Ya, yang datang di awal Anda bisa lihat testimoni acaranya. Semua orang membelinya dengan cash mobil-mobil ini. Yang jadi masalah adalah Anda siap nggak untuk belajar caranya? Kalau Anda nggak siap, sebagus apapun yang akan nanti kami ceritakan, sebagus apapun yang akan nanti kami jelaskan, Anda nggak siap untuk mendengarkan, Anda nggak siap menerima informasi ini, maka tidak akan ada gunanya. Nah, yang siap, yang tertarik, yang pengen lanjut, ya silakan komentar ya, biar Coach Ali menyampaikan company profile dari perusahaannya. Karena sudah banyak orang yang membuktikannya, ya. Sudah banyak orang yang menjadi buktinya. Sekarang tinggal giliran teman-teman di sini yang belum. Ya, seperti apa perusahaannya? Kita akan dengarkan penjelasan dari Coach Ali. Silakan Coach Ali. Siap. Best Corporation Syariah. Nah, itulah yang tadi ya Kapten jelaskan sebagai solusi. Jadi perusahaan ini ya memasarkan produk-produk berkualitas. Jadi ini bukan judi, bukan investasi, bukan money game, bukannya skema-skema yang nggak jelas. Kita jelas memasarkan produk. Jadi ada produknya. Bukan juga jasa ya, tapi real produk ya. Di mana di sini kita selain menjual produk, itu juga menjual membuka kesempatan, peluang bagi siapa saja yang ingin juga memasarkan produk-produk kita ya dengan konsep kemitraan syariah. Sistemnya syariah. Alamatnya di mana, Pak Ali? Alamatnya di Bandung, di Kota Bandung, di Grand Surapati Core ya. Cari aja gedung yang paling mencolok, paling depan, paling besar gitu ya. Parkirannya paling gede. Nah, itulah kantor kita. Gedung-gedung yang sebelahnya juga alhamdulillah itu aset kita ya. Jadi perusahaan ini punya kantor sendiri, ownernya juga tinggal dekat sini, sudah menetap di sini, bukan orang luar negeri gitu ya yang rambutnya kuning gitu ya, tapi real anak bangsa ya. Di mana beliau ini insya Allah ya sangat-sangat ya bisa kita kenalan lah ya. Kenapa? Karena kalau perusahaan lain mungkin kita nggak bisa kenalan sama ownernya, jauh banget gitu ya levelnya gitu. Kalau beliau ini sangat low profile, ya, rendah hati walaupun asetnya sudah ratusan miliar gitu ya, mungkin triliunan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu akan menemukan sebuah perusahaan yang unik dan luar biasa, Masya Allah. Next, Kapten. Nah, itu ya gambarnya ya, fotonya ya. Biasanya di Jakarta ya, Bapak Ibu ya, tapi ini di Bandung kantor pusatnya. Nah, dari sisi legalitas ya, jadi perusahaan itu harus dilihat yang pertama kali adalah legalitasnya, gitu ya. Walaupun bilang jual apa, seperti apa perusahaannya, yang ditanya itu legalitasnya dulu. Dan alhamdulillah kita legalitasnya sudah lengkap. Ya, kalau kita legalitasnya nggak lengkap, ya belum 1 tahun perusahaan pasti udah di garis kuning karena mencolok banget di depan gitu kan. Kalau ngumpet ya mungkin lah bisa lolos ya 1,5 tahun, 2 tahun. Kita publikasi kok dan paling depan. Jadi sangat-sangat apa namanya clear ya. Kemudian kok bisa klaim syariah Pak Ali, Kapten? Ya karena kita punya logo halal gitu ya. Kalau makanan ini logo halal, kalau kita perusahaan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional, dari DSN MUI ya, MUI. Sehingga sistemnya itu juga dipastikan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu. Jadi pembagiannya kalau syariah itu pasti adil. Kemudian juga pasti saling untung menguntungkan. Prinsip syariah kan seperti itu, tidak ada yang dizolimi gitu ya. Apalagi ya riba, tidak ada jelas ribanya. Kemudian perusahaan kita juga dinilai oleh asosiasi, oleh pemerintah sebagai perusahaan yang memiliki prestasi-prestasi tadi ya, produk,
kemudian company of the year, pertumbuhan mitra atau konsumen tercepat gitu ya. Kemudian juga CEO kita juga dapat penghargaan-penghargaan. Baik penghargaan secara perusahaan gitu ya maupun pribadinya. Jadi owner kita ini atlet Bapak Ibu ya, atlet balap nasional gitu ya. Dan juara terus gitu ya, juara 1, atlet tembak juga, juara juga, Masya Allah. Serba juara kita nih. Naik Kapten. Ya, Alhamdulillah. Nah, visinya untuk menjadi perusahaan yang bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Motonya go berkah, no riba, go baitullah. Tambahan satu lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang, apalagi riba, cocok banget gabung sama perusahaan ini. Karena apa? Karena perusahaan ini ingin tolong Bapak Ibu. Dan sudah membuktikan ya, sekarang semakin banyak lagi, ingin semakin banyak lagi. Kemudian perusahaan ini juga berkarakter yang sangat baik ya, sosialnya ya. Dibuktikan kemarin saat COVID, yang lain, perusahaan lain Bapak Ibu ya, itu minta bantuan ke pemerintah. Ya. Perusahaan lain justru mengurangi karyawan, ya kan? Intinya pada nyungsep. Nah, kita termasuk perusahaan yang justru meningkat dan bisa membantu masyarakat. Alhamdulillah. Kita juga mengangkat anak yatim ya menjadi anak asuh. Sudah lebih dari 200 ya kalau nggak salah sekarang. Kemudian juga kita menyantuni tunanetra. Sorry, bukan menyantuni apa ya? Oh ya, menyantuni ya. Kalau anak tadi diangkat menjadi anak asuh. Kalau teman-teman kita yang tunanetra itu juga kita berikan setiap bulannya uang, kalau nggak salah sekitar 600.000 ya, dan ada banyak, ada 500 lebih kalau nggak salah ya. Target kita terus diperbanyak. Kemudian juga kita rutin dalam 1 bulan itu zakat sekian gitu ya, ratusan juta ya. Alhamdulillah ya, perusahaan kita sangat sosial sekali. Next, Kapten. Ya betul, bukan santunan, tapi kita mengangkat anak menjadi anak asuh ya. Jadi betul-betul diangkat anak gitu ya. Jadi dibiayai semuanya, bukan sekali-sekali hari Jumat atau ada acara apa gitu ya. Tapi diangkat menjadi anak, biayanya dicukupi. Penjelasan produk dan konsep penjualan langsung reseller berbasis syariah. Nah, masuk ya, tadi kan perusahaan ini memasarkan produk-produk. Nah, tadi ada yang nanya tuh, saya sekelebat membaca, apakah boleh menjual produk dan mengambil keuntungan yang banyak? Oh ya, wajib, kita ngambil keuntungan itu harus banyak ya. Jadi kalau kita bikin produk harganya murah, tapi kita berikan teknologi yang tinggi, kemudian value yang diterima oleh konsumen juga tinggi gitu. Contoh, misalkan kita produksi 1.000 perak, kita jual misalkan 1 miliar, boleh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita produksinya cuma 1.000 perak, tapi karena teknologi, kita punya ilmunya, ya, kita membantu orang banyak, dijual 1 miliar boleh. Yang penting orang yang beli 1 miliar mendapat manfaat 10 miliar gitu kan. Jadi yang dilihatnya 10 miliarnya, bukan harga 1 miliarnya. Jadi keuntungan sebanyak-banyaknya boleh. Yang penting yang membeli itu ikhlas, ridho. Kenapa? Karena mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada harga yang dia beli, gitu ya. Oke. Nah, produknya apa tuh, Kang Ali, yang bisa memberikan manfaat besar? Nah, ini produknya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, kita ada satu produk awal yang sangat viral, namanya EcoRacing. Itu bisa meningkatkan kualitas bahan bakar. Nah, jadi bahan bakar yang biasa kita pakai, cemplungin produk itu, ya, EcoRacing itu satu pil kecil, ya, itu bisa meningkatkan kualitasnya dan pembakarannya sempurna. Akhirnya apa? Hemat. Dengan harga pil yang dibeli, itu mendapatkan penghematan yang jauh lebih tinggi harganya gitu ya. Apalagi bahan bakar sekarang lebih mahal ya harganya.
Kemudian ada suplemen herbal untuk kesehatan. Nah, ini luar biasa. Kesehatan itu nilainya tidak bisa dinilai gitu ya. Orang ada yang rela misalkan gitu ya, sakit kepala terus-terusan gitu kan. Mendingan bayar gitu kan, beli obat, berobat kemana-mana ditempuh gitu ya supaya sakit kepalanya hilang. Apalagi kita terbukti produk-produknya, produk-produk herbal ini produk yang Masya Allah testimoninya sudah banyak sekali, aman, dan banyak kasus menjadi solusi. Solusi apa? Solusi yang tidak sembuh-sembuh gitu ya, tidak sembuh-sembuh atau harus operasi gitu ya. Harus operasi, minum ini ternyata alhamdulillah tidak jadi operasi. Itu banyak sekali testimoni seperti itu. Kan itu sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Kemudian investasi masa depan juga kalau dari sekarang kita menjaga kesehatan dengan suplemen-suplemen yang baik, insya Allah masa yang akan datang gitu ya, ketika sudah lebih tua gitu ya, sudah tua, itu resiko-resiko penyakitnya lebih kecil. Next, Kapten. Kemudian ada produk lain lagi ya, ada minuman. Nah, minuman suplemen kesehatan tubuh. Jadi kalau yang ini diminum, nah diseduh gitu ya. Yang tadi langsung dimakan. Nah, ini ada susu kambing, ada kolagen, ada kopi, ada Naturaflex. Jadi produk-produk kita ini variannya banyak, Bapak Ibu. Jadi bisa dicoba semua, bisa dirasakan manfaatnya semua. Dan ya pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada juga nih yang luar biasa kan sekarang lagi booming tuh bisnis skincare Bapak Ibu ya, perawatan. Bahkan bukan hanya untuk wanita, tapi juga bisa untuk pria. Karena sekarang sudah mulai bergeser. Para pria juga pengen glowing gitu ya, pengen cerah gitu ya, nggak burik. Kenapa? Karena ya sudah kesadarannya meningkat gitu ya tentang penampilan gitu ya. Karena banyak kebutuhan tadi untuk pekerjaan kah gitu ya, tampil di depan kamera gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan pria dewasa, nah ini ada kategori khusus ya, kategori khusus karena metabolisme rusak gitu ya, karena polusi, radikal bebas, pola hidup yang sekarang semakin nggak bagus gitu ya, sehingga ada penurunan kualitas daripada vitalitas. Nah, kita membantu ya dengan produk-produk ini untuk mengembalikan kesehatan vitalitas pria gitu ya, sehingga yang minum pria yang senang pasangannya, istrinya gitu ya. Seperti itu. Ada yang diminum, ada yang dioles, ada yang disemprot. Nah, silakan dicoba semua. Nah, ini yang pertama saya jelaskan tadi ya. Kalau yang merah itu untuk bensin, yang hitam untuk solar, yang biru putih, nah itu untuk olinya gitu ya. Jadi dicampurkan untuk tambahan ke oli supaya olinya lebih bagus, sehingga testimoni-testimoni itu banyak yang biasanya ya 2 bulan sekali, 1 bulan sekali ganti oli gitu ya. Ini bisa sampai 3 bulan, yang asalnya 3 bulan bisa sampai ada yang sampai 1 tahun gitu ya. Kan itu luar biasa penghematannya. Dikalikan aja gitu ya, sekali ganti oli mobil berapa gitu. Luar biasa. Kemudian juga ada tadi yang apa ya, cantikan ya, anti aging, anti penuaan ini gitu ya. Atau yang sudah merasa sudah tua bisa merasa muda kembali karena lebih kenyal gitu ya, lebih putih, cerah maksudnya ya. Kemudian lebih halus gitu ya. Orang tuh rela bayar mahal Bapak Ibu ya, demi tadi anti tua gitu ya. Itu rela banget bayar mahal. Nah, ini ya ada juga pupuk untuk pertanian dan perkebunan, saya jelaskan lagi nanti lanjut. Saya pengen tadi ya jelasin yang untuk kecantikan atau anti penuaan, baik laki-laki perempuan, itu ada seorang miliarder di Amerika kalau nggak salah atau di Kanada, itu bayar miliaran rupiah untuk perawatan, mengembalikan dirinya lebih muda lagi ke masa muda, ke masa 17 tahun gitu ya. Itu sehari itu minum pil sampai satu genggam kayak gini gitu ya. Dalam waktu satu hari gitu ya, setiap hari gitu ya. Karena apa? Karena ya sangat sangat penting sekali sekarang gitu ya, kesadaran semakin tinggi. Kemudian
Suara saya hilang, memang Bapak Ibu. Ada yang ini, ada yang komen nggak ada suaranya. Suaranya jelas. Oh jelas. Mungkin itu ya, tadi belum dipencet tombolnya. Nah, tambahan juga ya cerita. Jadi sampai menginspirasi ada sebuah film Avatar kalau Bapak Ibu tahu ya, Avatar. Jadi di situ menceritakan eh, manusia gitu ya, manusia modern nanti akan mencari planet di mana di planet baru tersebut itu mereka bahkan sampai perang ya sama penduduk asli planet tersebut gitu ya. Militernya, teknologinya segala macam ya, risetnya itu kan memakan biaya sangat besar sekali gitu ya untuk mendapatkan tempat tinggal baru gitu ya, planet baru, sumber daya baru gitu ya, mineral baru segala macam biayanya besar sekali. Nah itu cukup dibiayai oleh satu tabung kecil ya, cairan yang diambil dari paus di planet itu ya untuk dijual ke penduduk bumi yang punya kesadaran untuk anti tua. Jadi si cairan itu tuh bisa untuk anti tua dan itu dibeli puluhan miliar gitu ya. Berapa milinya itu ya. Kenapa? Karena ya semakin kesini semakin sadar orang tentang penampilan gitu ya dan rela bayar mahal. Jadi produk kita yang itu tuh bisa dijual seperti itu lah ibaratnya. Kemudian ini yang sangat viral juga, booming juga ya. Karena apa? Karena bisa meningkatkan hasil panen bahkan sampai 2 kali lipat ya di beberapa testimoni ya. Apalagi pupuk mahal, susah didapat ya sekarang. Akhirnya ya kita ini tepat banget ada teknologi baru di mana yang asalnya satu kontainer ibaratnya ya mumpuk itu sekarang cuman butuh satu pick up yang tadinya satu pick up sekarang cuman digendong gitu ya di tas kecil gitu ya. Kenapa? Karena teknologi semakin kesini semakin efisien. Kalau kita masih petani pakai pupuk yang karung-karungan itu sebenarnya kan teknologi lama gitu ya, teknologi lama. Jadi ya semakin kesini ya seperti itu. Nah kita ciri-ciri produknya adalah tadi inovatif ya, inovasi, ya, serba inovasi gitu ya. Kemudian serba efisien gitu ya, serba efektif ya. Kemudian tadi juga meningkatkan produktivitas gitu ya. Cirinya itu dan salah satu cirinya lagi gampang dikirim gitu ya, easy shipping ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia gitu ya. Kita nggak masalah gitu ya. Jadi pasarnya sangat luas, nggak terbatas kita jualan di kampung gitu ya, karena ya berat gitu kan, besar gitu kan, kita kecil ringan gitu, jadi kirimnya pakai pesawat. Next Kapten, sudah ya untuk produk ya. Jadi produknya tadi ya cirinya seperti itu, jadi produk kita unggul, manfaatnya besar dan nilainya tinggi gitu ya, sehingga kita jual mahal juga sebetulnya bisa, tapi kan kita jualnya murah. Nah, PTBS tidak hanya menjual produk-produk tadi, kita bukan bukan hanya jualan ke bapak-bapak ya, ke ibu-ibu ya. Suaranya hilang ya Pak Ali. Saya lanjutkan ya. Jadi di base ini sebenarnya teman-teman bukan hanya sekedar jualan saja, tapi base ini adalah sebuah perusahaan selain menjadi distributor produk ya, selain menjadi distributor produk, base ini juga ya perusahaan yang memberikan peluang untuk masyarakat untuk bisa menjadi kemitraan atau menjadi reseller dari produk base. Nah, kalau kita mengambil kesempatan ini, maka kita akan ditawarkan sebuah eh, proposal kerjasama bisnis ya, proposal kerjasama bisnis yang mana secara singkatnya adalah bahwa ke depan kita bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama bisnis itu hingga 1,67 M dalam waktu 1-3 tahun menurut yang sudah terjadi. Jadi ini menurut yang sudah terjadi. Ya. Dan base ini umurnya baru jalan 5 tahun ya teman-teman. Jadi belum ada orang yang lebih mengerjakan base dari 5 tahun karena umurnya base sendiri ini baru berjalan di 5 tahun. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Bagaimana sih caranya base ini kok bisa gitu ya membagi konsep semacam itu dan buktinya udah banyak gitu ya.
Dan buktinya udah banyak ya. Untuk hari Jumat tidak ada seminar ya, yang di TikTok ya, nggak ada seminar hari Jumat itu isinya training eco farming. Jadi sudah terbukti banyak banget ya. Tapi ada pertanyaan, gimana sih caranya BES ini kok bisa bagi-bagi keuntungan gitu ya, bagi-bagi keuntungan buat resellernya. Jadi teman-teman, biasanya konsep umumnya di luar sana, kalau kita mau membeli produk ya, kita mau membeli produk-produk di luar sana, itu kan kita hanya sebagai konsumen ya. Jadi kita tidak berlaku sebagai distributor, kita ini sebagai konsumen aja. Makanya yang namanya konsumen ya, kita ini ya cuma mengeluarkan duit terus dapat produk terus dapat manfaat gitu. Jadi kita nggak bisa dapat keuntungan di sana. Kenapa ya? Karena kita konsumen gitu ya. Nah, kalau kita cuma menjadi konsumen, maka kita nggak akan bisa dapat keuntungan. Nah, caranya gimana supaya bisa dapat keuntungan? Ya kita berlaku seperti halnya sistem distribusi. Kalau kita mau untung, ya kita jadi pabriknya, atau kita jadi distributornya, atau kita jadi grosirnya, atau kita jadi pengecernya. Kita akan dapat keuntungan. Tapi kalau cuma pengecer, rata-rata itu untuk dapat keuntungan besar itu susah ya. Kalau cuma pengecer, ya dia cuma sekedar dapat untung, tapi nggak bisa dapat yang namanya kaya. Dapatnya untung aja, ibaratnya begitu. Nah, kebanyakan yang kaya pasti ya distributor-distributor besarnya, kemudian bintang iklannya, dan owner perusahaannya. Nah, di konsep ini kita hanya sebagai konsumen. Kita beli sabun, kita jadi konsumen. Kita beli obat, kita jadi konsumen. Kita beli produk rumah tangga, kita jadi konsumen. Kita beli produk pupuk, kita jadi konsumen, teman-teman. Oleh karena itu di sini teman-teman nggak ada yang salah, ya nggak ada yang salah. Tapi di sini tidak memberikan peluang yang lebih. Kenapa? Karena di konsep ini distributor itu terbatas. Distributor terbatas, nggak bisa semua orang itu asal punya duit jadi distributor gitu ya. Enggak, itu terbatas. Sistem konvensional distributor itu dibatasi tiap wilayah gitu. Yang untung ya pasti adalah distributor besar yang paling atas gitu kan. Distributor besar yang paling atas yang untung. Ya pasti namanya juga semua omset yang ada dari pengecer itu belinya dari grosir, grosir dari distributor besar gitu. Otomatis yang paling untung ya distributornya gitu kan. Kemudian bintang iklannya juga untung karena dia menjadi endorse, menjadi bintang iklan ya. Kemudian penyedia iklan seperti televisi ya, media iklan yang lainnya, billboard ya, baliho dan segala macam juga untung karena biaya iklan-iklan itu lumayan besar juga gitu ya. Nah, kita sebagai konsumen ya kita cuma dapat manfaat produk saja gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada yang salah, tapi hanya saja kalau kita mau ambil kesempatan di sini susah gitu. Kalau kita mau ambil kesempatan di sini susah, kenapa? Karena untuk menjadi distributor besar ini modalnya besar sekali. Ya, besar sekali, nggak mungkin dengan modal-modal yang kecil itu bisa gitu ya. Nah, maka dari itu mending jualan cilok. Betul, jualan cilok juga nggak apa-apa. Itu juga dapat keuntungan ya. Jualan cilok juga boleh ya. Nah, di sini kita hanya sebagai konsumen. Kemudian sistem resellernya kalau BES gimana? Sama dengan tadi. BES juga membuat atau mengambil dari pabrik. Bedanya adalah BES ini berperan sebagai distributor tunggal. Sehingga konsepnya tidak terlalu panjang, langsung ke reseller atau langsung ke konsumen. Ingat ya, konsumen di posisi BES adalah reseller. Reseller adalah konsumen. Konsumen adalah distributor. Distributor adalah bintang iklan. Ya, sehingga apa? Meskipun Anda di awal-awal berperan sebagai konsumen, Anda belanja produk ke BES, Anda jadi konsumen. Di sini Anda nggak harus ngapa-ngapain. Anda kan jadi konsumen. Anda cukup beli, pakai produknya. Misalnya Anda seorang petani, ya udah Anda beli terus pakai produknya. Anda beli terus pakai produknya. Ya udah nggak ada yang rugi. Sama dengan Anda beli pupuk di koperasi pertanian atau di toko pertanian. Sama. Anda jadi konsumen, Anda keluar duit, Anda pakai produknya, Anda manfaatkan. Di sini nggak ada beda. Perbedaannya adalah di sini memberikan peluang license
lisensi usaha. Ketika Anda yang awalnya jadi konsumen pengen dapat keuntungan, maka udah dikasih hak oleh perusahaan. Karena Anda sudah didaftarkan lisensinya, personal franchise-nya, atau reseller resminya. Sehingga ketika Anda cerita, Anda promosi, Anda iklan, kemudian terjadi yang namanya omset, maka Anda akan dapat keuntungan dari perusahaan. Kenapa? Ya kan Anda menjadi reseller atau distributor. Ketika Anda iklan, berarti Anda dianggap sebagai bintang iklan. Nah, oleh karena itu ya Anda dikasih keuntungan. Maka perusahaan akan bilang, terima kasih ya Mas, terima kasih ya Mbak. Karena ceritanya Bapak Ibu, Mas Mbak, maka ada omset ke perusahaan. Perusahaan kasih nih keuntungan atau bagi hasil atau margin, ya seperti itu. Ini adalah hal yang lumrah dan ini adalah hal yang wajar dalam sebuah konsep usaha. Perbedaannya apa? Perbedaannya dengan konsep usaha yang tadi kita jelaskan di awal adalah di sini tidak ada namanya batasan. Semua orang bisa menjadi apa yang dia inginkan. Semua orang bisa melakukannya. Tidak ditanya modalnya harus gede, harus kecil, semua modalnya sama. Mau ambil yang gede, mau ambil yang kecil, Anda tetap bisa melakukannya. Ya, apapun latar belakang Anda tetap bisa untuk menjalankannya. Yang penting kalaupun belum ngerti, Anda belajar caranya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini konsepnya ya. Sehingga apa? Akhirnya Anda juga bisa kebagian kaya, ibaratnya gitu. Karena Anda berperan sebagai bintang iklan, Anda berperan sebagai distributor, Anda berperan sebagai reseller aktif yang melakukan konsep perdagangan atau penjualan. Sehingga kalau di sini ada keuntungan, itu murni dari perdagangan atau penjualan. Kenapa BES itu memberikan keuntungan kepada Anda? Karena Anda sudah terdaftar sebagai reseller resmi di perusahaan. Ya, Anda sudah terdaftar sebagai reseller resmi di perusahaan. Kalau Anda nggak terdaftar, bisa nggak? Ya nggak bisa. Kan Anda, masa perusahaan bayar Anda, sedangkan Anda belum jadi apa-apanya perusahaan. Anda siapa? Anda siapanya perusahaan, kok minta dibayar, kan gitu. Maka Anda mendaftarkan diri Anda, membeli license, dan membeli produk minimal satu paket saja sebenarnya. Jadi nggak ada namanya kewajiban kulakan barang gitu ya. Itu nggak ada kewajiban kulakan barang. Harus tiap bulan atau tiap minggu, itu nggak ada. Karena perusahaan konsepnya adalah menjual kepada Anda minimal satu paket. Setelah itu terserah Anda. Apakah Anda mau beli lagi? Apakah Anda mau beli lagi terus Anda jual lagi? Atau Anda nggak beli, tapi Anda cukup ikut mempromosikan. Itu Anda dibolehkan. Pak, aku nggak usah beli lagi lah. Aku beli sekali aja. Oke. Tapi setelah itu aku ikut mempromosikan gitu kan. Setelah itu aku ikut mempromosikan. Gimana? Ya nggak apa-apa. Emang begitu konsepnya. Anda itu nggak perlu beli-beli lagi juga. Anda cukup di awal menjadi reseller, kemudian Anda punya produk untuk Anda buktikan sendiri dulu, Anda pakai dulu, Anda jual silahkan, Anda pakai sendiri silahkan. Belanjanya minimal satu paket aja. Satu paket itu 14 PV ya, product value, 14 PV atau 14 box lah gampangnya ya. Ya, 14 box. Nah, itu kalau dihitung harga eceran 250.000 dikali 14 itu nilainya 3,5 juta. Ya, ditambah license-nya 100.000 dan virtual account, maka totalnya jadi 3,6 juta. Sebenarnya belanjanya berapa sih Pak? 3,5 juta. Hanya saja perusahaan memberikan Anda diskon karena Anda membeli paket. Karena Anda membeli paket, perusahaan membeli diskon. Berapa diskonnya? 1 juta. Sehingga yang awalnya 3,6 itu cukup Anda bayarnya 2,6. Sampai di sini teman-teman paham? Yang paham bilang paham. Ayo komentar dulu. Yang paham bilang paham ya. Coba. Yang paham bilang paham. Paham, 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 paham. Ya, paham semua nih ya. Yang paham bilang paham. Ya udah paham semua. Oke, sampai sini paham ya. Terus setelah ini ngapain Pak? Ya terserah Anda, terserah. Anda kan jadi konsumen. Anda mau pakai produknya doang, nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa dapat untung ya. Kan cuma pakai aja. Tapi kalau Anda terus misalnya aku coba-coba cerita gitu gimana? Ya berarti kalau Anda cerita, Anda dianggap sebagai bintang iklan. Akan dibayar begitu cerita Anda berhasil. Ya meskipun Anda nggak harus belanja-belanja terus gitu. Karena apa kok bisa dibayar? Kan Anda sudah punya license.
Anda diakui di perusahaan. Nama Anda sudah ada terdaftar di perusahaan. Anda ini mitra dari perusahaan. Anda reseller dari perusahaan gitu. Ya. Anda resellernya perusahaan, makanya Anda dibayar. Yang penting belanjanya cuma 1 kali. Masalah Anda mau belanja lagi, itu terserah Anda. BES tidak mewajibkan, ya BES tidak memaksa, BES tidak memberikan target. Anda belanja di BES itu cuma sekali karena Anda mau belanja di awal sekali. Udah terserah itu, setelah itu terserah Anda, teman-teman. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, Pak, ada nggak pilihan yang lainnya, modalnya atau paketnya? Ada. Di sini ada pilihan yang lainnya, ya. Ada pilihan yang lainnya. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada paket ya, yang paling kecil tuh basic yang 2,5 yang kita tadi sebutkan. Itu yang adalah paket yang terkecil. Ada reguler ya, ada bisnis, ada eksekutif, ada priority. Itu semuanya pilihan. Itu semuanya bukan sebuah paksaan, tapi itu adalah pilihan, teman-teman. Itu adalah pilihan. Jadi di sini tidak ada orang dipaksa belanja dengan paket priority. Itu nggak ada. Ya, kalau Anda yang maksa, Anda lapor aja. Ngapain belanja maksa? Emang kan yang belanja Anda. Ngapain juga Anda mau dipaksa? Gitu kan? Tapi ada bedanya nggak, Pak? Ada bedanya. Perbedaannya tentu potensi. Karena setiap paket itu diberikan potensi yang berbeda oleh perusahaan. Kalau kita membeli paket yang lebih tinggi, maka potensi penghasilan kita akan dikasih yang lebih besar. Namun detailnya mungkin saya tidak akan cerita sekarang ya. Saya akan cerita versi paket yang basic saja untuk kali ini ya. Nah, keuntungan dan cara menjalankannya. Apa sih untungnya? Untungnya pertama, Anda tentu dapat produk, dapat manfaatnya kan Anda beli. Yang kedua, karena Anda bukan cuma beli, tapi membeli paket menjadi reseller, maka Anda dapat diskon. Betul kan? Diskonnya nanti 2 kali. Diskon yang pertama, diskon pembelian awal. Diskon yang kedua, diskon pembelian lanjutan. Ya. Kemudian yang ketiga Anda dapat peluang usaha atau peluang bisnis kalau mau dikerjakan. Kalau nggak mau dikerjakan, ya nggak apa-apa. Yang pasti perusahaan sudah memberikan 1, 2, 3 ini kepada Anda. Anda mau pakai 3-3-nya silahkan. Anda cuma mau pakai manfaatnya aja silahkan. Ya, Anda mau order lagi dapat diskon terus Anda jual biar untung juga silakan, atau Anda mau mengembangkan konsep resellernya biar lebih cepat, itu juga lebih bagus ya. Nah, kemudian gimana cara mengembangkannya? Simple, caranya cukup PCA, pakai. Karena Anda kan membeli produk, masa nggak dipakai? Terus cerita, manfaatnya seperti apa, rasanya seperti apa, bagaimana hasilnya, apa yang Anda rasakan. Anda ceritakan. Begitu ada orang yang tanya, arahkan mengikuti pertemuan. Simple, semacam itu aja. Nah ya, nanti maka perusahaan akan memberikan profit-profit atau keuntungan-keuntungan. Ya, hari ini saya akan memberikan beberapa ilustrasi. Ilustrasi itu adalah contoh. Ya. Ilustrasi adalah contoh. Misalnya Anda membeli satu paket, ada yang membeli satu paket. Ini ilustrasi ya. Gambar ini adalah ilustrasi. Sebenarnya nggak usah pakai gambar juga bisa. Anda nih jualan satu paket kepada Bapak A. Bapak A ikut acara. Ikut acara terus dia bilang, Pak, saya butuh Pak buat pertanian saya. Tapi pertanian saya enggak banyak. Paling cuma butuh satu paket. Ya udah, Bapak beli aja satu paket. Nah, ketika dia beli satu paket produk pupuk misalnya untuk dia pakai sendiri, berarti ada omset ke perusahaan, terjadi namanya penjualan. Maka perusahaan akan bilang, terima kasih ya Bapak Anda. Bapak Anda sudah ikut menjual produk perusahaan. Maka perusahaan akan memberikan keuntungan yaitu sebesar 400.000. Nah, gitu teman-teman. Sebesar berapa? 400.000 keuntungan dari jualan paket. Ya, satu paket itu keuntungannya 400.000, teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman, kira-kira kalau misalnya kita menjualkan produk ya atau dagang produk terus kita dikasih 400.000. Dia beli paketnya 2,5 juta, Anda dapat 400.000. Itu perlu dihitung kurang lebih 16%. Saya mau tanya, kira-kira marketing atau dagang apa di luar sana, marketing apa yang dikasih keuntungannya 16%? Misalnya properti berapa persen, ya, atau mungkin marketing apa dikasih berapa persen. Nah, di sini Anda dikasih kurang lebih menurut saya ini sekitar 16%. Betul nggak sih?
Benar nggak teman-teman? Ya kira-kira 16% itu dikasih keuntungannya gede nggak sama perusahaan? Kalau Anda mau silakan diambil, Anda kerjakan. Kalau nggak mau, Anda pakai aja produknya, nggak usah Anda mencerita-ceritakan ke orang lain. Karena ya Anda nggak wajib juga untuk melakukan hal itu. Base kan cuma ngasih tawaran. Kalau Anda mau lakukan, lakukan. Kalau enggak, ya enggak gitu. Kalau Anda lakukan, base bayar. Kalau nggak dilakukan, ya enggak gitu. Simple ya. Nah, oke. Siap. Misalnya ada yang saya jual lagi Pak ke orang lain gitu satu paket, ya dapat lagi 400.000. Intinya tiap jual satu paket itu 400.000. Kalau ada yang saya jual 3 paket, ya dapatnya 400.000 kali 3 gitu. Kalau saya jual 7 paket, ya 400.000 kali 7 gitu. Kalau jual 15 paket, yang 400.000 kali 15. Kalau jual 31 paket yang tertinggi tadi priority, ya Anda dapat 400.000 kali 31. Gitu aja, simple. Matematika aja, seperti kita dagang gitu. Sampai sini paham teman-teman? Sampai sini ya. Jadi ini sama, Anda jualkan tanah tetangga Anda dikasih 16% gitu. Kan gede banget. Ya gedean, ya nggak mungkin lah dikasih 16%. Pasti dikasih 2%, berapa persen, 10% gitu kan. 5% gitu kan. Di sini dikasihkan 16%. Kok kelihatannya kecil ya Pak, 400.000? Ya kan cuma dagangnya cuma 2,5 juta. Kalau mau gede yaitu jual aja yang priority yang 77.500.000. Lumayan ada dapat 12.400.000. Modal cerita atau modal promosi gitu loh. Dan itu udah merupakan perjanjian perusahaan. Bukan dibuat-buat, tapi emang udah jadi perjanjian resmi. Jadi berlaku untuk siapapun yang sudah menjadi reseller. Berlaku untuk siapapun, teman-teman. Nah, paham ya? Nah, mengenai susah dan gampang itu relatif, namanya peluang. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Boleh diambil, boleh tidak. Namanya peluang, teman-teman. Jadi ini adalah peluang. Ya, yang tadi di awal sudah ikut dari awal tahu kenapa kita kerjakan ini. Karena kita punya impian. Kalau nggak punya impian, pasti kita nggak akan kerjakan. Nah, dari pengembangan omset grup, perusahaan akan memberikan lagi potensi pada harinya itu 1,2 juta. Ya, dari omset grupnya. Jadi omset grup itu akan dikasih 1,2 juta per hari potensi maksimal. Jadi nggak bisa lebih. Ya, tapi kan lumayan ya, karena kita modal cuma sekali, belanja produk 2,6 juta ya, plus license-nya tadi di awal cuma sekali aja gitu. Nah, kalau menarik kita bisa dapat potensi seperti ini, yuk kita pelajari, yuk kita kerjakan ya. Kalau tidak menarik, nggak usah dikerjakan, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih teman-teman. Nah, perusahaan juga memberikan kenaikan jabatan ya kepada resellernya. Jadi kalau Anda menjadi reseller ibaratnya naik jabatan, naik peringkat. Misalnya Anda, karena Anda udah ngomsetnya gede, omsetnya berapa Pak? Omsetnya udah 200 paket gitu kan. Di 2 grup. Ya perusahaan ngasih Anda jabatan baru namanya New Ambassador, ngasih peringkat. Selamat Bapak naik jabatan atau naik peringkat. Mungkin kalau orang kerja mah kayak naik yang awalnya dari apa terus jadi manajer gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian naik dari New Ambassador naik peringkat jadi Star Ambassador, kemudian naik peringkat jadi Big Ambassador, kemudian naik peringkat lagi jadi Luxury Ambassador gitu ya. Itu peringkat. Tapi enaknya peringkat-peringkat ini didapatkan dari akumulasi program bersama, bukan program pribadi. Kenapa di base ini mudah? Karena akumulasi. Jadi ada orang yang mengerjakannya cepat, contohnya ya. Kalau misalnya New Ambassador, dia berarti dari omset 200 paket di 2 grup itu, dia sudah bisa membeli motor cash sendiri. Kemudian yang Star Ambassador, 600 paket itu di grup 2 grup, dia sudah bisa membeli mobil cash sendiri. 3.000 paket di 2 grup dia sudah bisa membeli mobil yang lebih gede sendiri ya. 3.000 paket pasang atau 5.000 paket pasang ya, Anda sudah bisa dapat membeli rumah 1 miliar sendiri dari hasil tersebut gitu ya. Nah, perusahaan memberikan promo percepatan bagi yang mau ambil, tapi ini bagi yang mau ambil. Bagi yang nggak mau ambil, nggak usah diambil, ditunggu aja. Jadi Anda boleh mengambil promonya. Jadi perusahaan memberikan promo percepatan bagi yang mau ambil. Yang awalnya 200 pasang itu cukup diberikan di 100 pasang. Yang 600 pasang diberikan hanya di 300 pasang. Yang awalnya 3.000 pasang diberikan di 1.500 pasang. Yang awalnya 5.000 pasang diberikan di 3.000 pasang. Jadi ini cuma promo. Ya, kalau Anda mau ambil, begitu Anda mencapai, Anda boleh ambil. Kalau enggak, Anda mengikuti peraturan normal saja.
Nah, itu kira-kira teman-teman totalnya berapa? Kalau dihitung-hitung, motor 20 juta, bisa beli mobil 150 juta, bisa beli mobil gede 1,5 miliar, bisa beli rumah 1 M, totalnya 1.670 juta. Nah, ini teman-teman, jika itu semuanya kita dapatkan dalam kurun waktu seperti tadi yang saya sampaikan, antara 1 sampai 3 tahun, rata-rata yang sudah mendapatkannya, yang sudah memilikinya, yang sudah beli, yang sudah dapat hasil, itu rata-rata 1 sampai 3 tahun, teman-teman. Ya, rata-rata 1 sampai 3 tahun. Ada nggak Pak yang 4 tahun? Ada yang 4 tahun. Ada nggak Pak yang 5 tahun? Ada yang 5 tahun. Ada nggak Pak yang 2 tahun? Ada yang 2 tahun. Ada nggak yang 1 tahun? Ada. Kurang dari 1 tahun? Jarang. Jarang yang kurang dari 1 tahun. Saya bilang jarang. Tapi rata-rata antara 1 sampai 3 tahun. Nah, seandainya Anda menjadi seperti teman-teman kami yang sudah kemarin bisa di posisi ini dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun. Berarti kan kalau orang 1 tahun udah bisa punya keuntungan 1,67 M, berarti kalau dihitung per bulan, dia bagaikan seorang pegawai yang gaji per bulannya itu udah 139 juta dikali 12. Kan 12 bulan. Gitu loh teman-teman. Seandainya dia meleset target yang dia pengen 1 tahun ternyata meleset jadi 2 tahun, ya nggak apa-apa. Berarti 1,67 M dibagi 24 bulan. Berarti dia bagaikan orang yang sudah memiliki keuntungan gaji 69 juta per bulan. Di total 1,67 M. Gitu loh. Seandainya meleset 3 tahun, berarti dia sudah seperti orang yang bergaji 46 juta sebulan. Inilah kenapa banyak yang mau mengerjakan. Karena banyak kita sudah bekerja puluhan tahun, kita tidak bisa memiliki ini. Kalau yang bisa, alhamdulillah. Kalau teman-teman bisa ya, alhamdulillah. Karena banyak orang yang tidak bisa, teman-teman. Banyak orang yang belum bisa untuk mendapatkannya, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan ya, penjelasan simple dari kami. Semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan mendapatkan pemahaman ya, sehingga terutama yang baru-baru ikut nih malam hari ini, yang baru-baru ikut gitu ya, yang baru-baru ikut awal, silakan ya teman-teman. Ini adalah peluang. Teman-teman bayangkan, seandainya saya memiliki keinginan, ini bagi yang memiliki keinginan. Jadi usaha itu tidak berlaku bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk dapat lebih, nggak berlaku. Usaha itu nggak berlaku. Kalau orang yang tidak pengen apa-apa, itu emang tidak pengen apa-apa. Jangankan ditawarkan mobil gede, rumah gede, enggak. Dia ditawarkan sepeda juga nggak mau kok, kan dia nggak punya keinginan. Jadi ini usaha hanya bagi orang yang masih punya keinginan ya untuk mewujudkan impian keluarganya. Contoh misalnya pengen umroh bareng keluarga. Kita belum ada biaya, tapi kita pengen. Ya, kita pengen ke tanah suci. Kita pengenlah punya mobil lah kayak orang-orang gitu kan. Kita pengenlah liburan ke luar negeri kayak orang-orang. Kita pengenlah punya rumah yang agak bagus dan dikit gitu lah ya. Nggak jelek-jelek amat misalnya gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, inilah ada usaha. Kenapa? Karena dia udah kerja, udah puluhan tahun, nggak bisa dapetin. Makanya dia pengen belajar cara yang bisa, teman-teman. Bagi yang mau, bagi yang pengen. Seandainya saya, ya, ini contoh saya. Seandainya saya pengen banget punya mobil, teman-teman. Saya pengen banget punya mobil, pengen beli mobil. Pertanyaannya, saya kan nggak punya pekerjaan yang bagus. Saya nggak punya tingkat pendidikan yang bagus. Jadi saya nggak mungkin diterima di tempat kerja yang bagus juga. Ya kan? Gajinya, ya kalaupun saya kerja, gajinya pas-pasan. Untuk saya bisa punya mobil harga 1,5 miliar sekelas PJR ya kan, atau FTR ya itu kan hitungannya susah lah teman-teman. Tapi kok ada ya teman-teman, kok pada bisa? Kira-kira penasaran nggak saya? Pengen nggak saya? Karena dari awal saya udah pengen, saya pengen lo beli itu. Saya tanya orang tua bilang nggak usah lah mimpi aneh-aneh, ya udahlah diterima aja nasibnya. Misalnya saya tanya ke keluarga pun nggak ada yang kaya. Kita mau belajar caranya kaya, keluarganya nggak kaya. Kita tanya ke tetangga, ya nggak ada yang ngajarin cara kaya. Emang tetangganya juga nggak kaya juga sih, gitu ya. Nah, ternyata ada orang yang mempresentasikan sebuah peluang
Itu bisa loh, kalau dihitung secara matematika dikerjakan dan sudah dibuktikan bisa kaya. Kira-kira saya orang yang pengen banget tuh ke Tanah Suci, pengen punya mobil cash, pengen punya, kira-kira tertarik nggak saya? Saya tertarik, teman-teman. Karena apa? Karena saya yang pengen. Jadi ini nggak berlaku bagi yang nggak pengen. Bagi Anda yang pengen hidupnya berubah lebih baik, bagi Anda yang pengen hidupnya berubah, coba pelajari hal ini, pikirkan hal ini, bisa jadi ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada Anda melalui wasilah informasi teman-teman Anda yang memberikan informasi ini. Seandainya saya ditawarkan untuk kaya, untuk buat usaha, misalnya saya, yuk ini loh jualan sama saya. Jualan apa, Mas? Ini jualan nasi dan segala macam. Misalnya saya ditawarin usaha. Kira-kira kan saya tetap modal kan, teman-teman. Saya beli etalase kaca 1-2 juta. Di dalamnya nanti ada tempe saya kasih, ada tahu saya kasih, ada gorengan ayam, ada sambal. Itu aja, teman-teman. Itu aja saya lakukan. Saya butuh modal etalasenya aja 1-2 juta. Itu etalase kaca untuk naruh tempe, tahu, dan sebagainya. Itu usaha, teman-teman. Saya harus dapat keuntungan. Tapi saya pikir-pikir, ya benar sih saya bisa dapat duit, tapi kalau saya pengen beli mobil yang tadi gimana? Hitungannya gimana hitungannya gitu loh. Kan nggak logis ya. Berarti pekerjaan saya ini sama impian saya nggak cocok. Saya pengen hasil yang gede, tapi kerjaan saya dihitung-hitung nggak nyampe. Oke, saya next. Saya ditawarkan lagi sebuah usaha, udah jualan aja, bisa jualan apalah, yang pakai gerobak gitu, nasi goreng atau mie atau apalah gitu misalnya. Oke, boleh. Pertanyaan saya adalah bisa nggak mewujudkan impian saya, gitu loh. Oke, modalnya berapa Pak? Gerobaknya 3,5 juta sampai 4 juta. Gerobaknya 3,5 juta sampai 4 juta. Oke, nanti kamu tungguin tiap malam ya, mungkin sampai tengah malam atau bahkan bisa sampai subuh, gitu kan tiap hari. Saya pikir-pikir, kalau bisa bikin saya kaya mungkin akan saya lakuin hal itu. Karena cita-citanya itu pengen punya yang tadi, bukan kalau sekedar dapat duit, mohon maaf. Kalau sekedar punya duit, dapat duit, mohon maaf. Kalau untuk diri sendiri, mungkin kita nggak cukup, nggak butuh uang banyak lah. Tapi karena kita pengen membahagiakan orang tua, pengen membahagiakan anak, pengen bagian istri, pengen ibadah ke Tanah Suci, kita hitung-hitungannya nggak gitu, teman-teman. Waduh, kayaknya ini nggak bisa juga. Kenapa? Udah modal, tapi dikerjakan juga menurut fakta yang saya lihat, nggak ada hasil sebesar itu gitu. Oke, seandainya saya gunakan modal 2,5 juta untuk jadi usaha di pinggir jalan, yaitu jadi tukang pompa ban misalnya ya, saya beli kompresor harga 2,5 juta, itu kayaknya second ya dan kecil kayaknya, karena harganya lebih mahal dari itu. Itu juga kapan saya bisa punya mobil sekelas PJR, gitu teman-teman. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau ada usaha ini yang bisa ternyata memberikan fakta dan bukti, saya bisa sukses, memberikan saya bisa 2 tahun yang awalnya punya cicilan rumah yang harusnya 20 tahun bisa lunas 2 tahun, bisa beli mobil cash, bisa umroh sekeluarga, bisa punya penghasilan yang dulunya mungkin kalau nyari gaji yang gede itu nggak bisa dapat gitu kan. Berarti inilah peluang yang saya cari selama ini. Inilah bisa jadi peluang Anda juga teman-teman. Bisa jadi peluang teman-teman juga yang ada di sini. Peluang yang siapa tahu Anda itu punya keinginan besar di dalam hati Anda, tapi Anda selama ini belum ketemu solusi apa gitu ya. Dan ingat teman-teman, modalnya cuma sekali. Pertanyaannya, seandainya saya cari modal sekali, bangkrut nggak saya? Enggak, karena modalnya cuma sekali. Saya nggak butuh pulakan lagi. Ya, saya nggak butuh modal macam-macam. Saya cuma modal sekali untuk saya belanja sekali aja. Saya cukup mentoring, ikut training aja. Trainingnya juga di kantor gratis. Ada training online juga, saya modal kuota. Kalau modal kuota itu kan semua orang juga pakai kuota. Nggak ikut bisnis juga pakai kuota. Main game juga pakai kuota. Jadi, ya saya kira ini adalah usaha yang menurut saya layak untuk kita perjuangkan, teman-teman. Nah, gitu ya kira-kira. Sementara teman-teman nih, layak nggak usaha ini untuk kita perjuangkan? Siapa? Coba, aku mau lihat teman-teman yang di sini. Yang ada di depan sini maupun yang ada di sini juga sama, silakan. Layak nggak untuk kita perjuangkan? Ya, layak nggak? Kenapa? Karena kita nggak pengen punya motor tapi pakai nyicil. Kita nggak pengen punya mobil tapi pakai nyicil. Kita nggak pengen punya rumah pakai cicilan dan bikin stres. Kita nggak pengen. Kalau ini bisa kita beli, 1 tahun semuanya cash, kenapa enggak gitu loh teman-teman? Kenapa enggak? Kan kita belinya pakai uang cash.
Kita belinya pakai uang cash. Kita nggak menipu orang. Produk yang kita jual ada manfaatnya. Pupuknya dipakai orang. Herbalnya diminum. Saya sendiri minum. Coba. Masa usaha ini lebih buruk dibanding saya menjual barang haram? Minuman haram? Bukankah banyak yang haram-haram dijual juga? Malah nggak dihujat, teman-teman. Ini usaha yang jelas. Ngajakin orang hijrah, biar nggak punya riba. Orang terbebas dari namanya riba. Kalaupun kamu masih punya riba, berjanjilah inilah yang terakhir, bertobatlah, gitu kan? Semoga Allah lunaskan lewat wasilah usaha ini. Tapi jangan kamu ulangi lagi, gitu loh. Bukankah ini usaha yang bagus? Usaha mana yang ngajak orang ke kebaikan? Spiritualnya dapat, bisnisnya dapat, pertemanan baik dapat, circle positif dapat. Jadi cuma orang yang beda circle, beda dunia saja yang tidak menyukai usaha ini. Jadi teman-teman saudaraku, kalau Anda tidak suka, tidak bergabung usaha ini, Anda itu boleh dan sah. Kan ini peluang. Mungkin Anda sudah punya kehidupan yang lebih baik dari teman kita. Mungkin Anda punya modal usaha yang lebih besar. Anda bisa sewa ruko. Anda bisa punya usaha konveksi yang besar. Anda bisa punya properti. Anda bisa punya franchise. Anda punya modal. Teman-teman kita ini nggak punya modal besar. Ya, teman-teman kita nggak punya modal besar, teman-teman. Maka usaha ini menjadi satu batu loncatan. Setelah punya modal, boleh kok Anda usaha franchise, Anda usaha macam-macam. Itulah modalnya dari sini dulu. Inilah sebuah batu loncatan, ya. Itu aja kira-kira dari saya, teman-teman, ya. Semoga bermanfaat. Hari ini saya akan coba menyapa Pak Muhammad Riza, apakah hadir? Saya kenal Muhammad Riza ini dari Aceh, ya. Kalau hadir dan boleh berikan testimoni untuk saya, tolong buka kameranya. Ya, tolong buka kameranya. Saya ingin Pak Muhammad Riza ini ikut memberikan satu kesaksian. Buka kameranya ya. Kemudian saya akan minta unmute. Assalamualaikum. Sebentar. Saya tampilkan dulu ya. Buka kamera. Buka kameranya dulu Pak Riza. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya teman-teman banyak yang belum kenal Pak Muhammad Riza dari Aceh kan? Bener kan? Nggak salah kan? Benar. Ya, dari Aceh, Pak. Boleh Pak Muhammad Riza kenalan dan boleh juga kesan pertama kenal ini apakah positif atau negatif dulu dikerjakan seperti apa? Sekali lagi diulang, kurang suara Pak Kep, kurang ini. Jadi gini, cerita bergabung di usaha ini, cerita awal gabung di usaha ini. Oh, siap. Dan Ya. hasilnya aja nggak apa-apa ya. Kayaknya Pak Muhammad Riza ini seorang pegiat di pesantren kayaknya ya. Betul, ini lagi di pesantren juga ini, alhamdulillah. Oke, silakan. Cuma dikarenakan hujan malam ini, jadi anak-anak cepat tidur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebenarnya kurang pas juga buka camnya dikarenakan bajunya pas-pasan ini. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa di Besi BTB. Sebenarnya saya dulunya sudah pernah di beberapa sistem multi level marketing. Tapi jangankan saya membawakan orang lain sukses, saya saja tidak bisa sukses di bisnis yang lain. Masya Allah, subhanallah, di Besi BTB ini lain saya lihat. Dulunya saya bergabung di Besi BTB sebenarnya sudah tidak diizinkan lagi sama istri saya dikarenakan sudah banyak kali yang gagal. Sudah banyak sekali saya gagal di bisnis MLM. Nah, dalam hal ini setelah saya pelajari di bisnis PTB, di Best Corporation, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Walaupun dari istrinya tidak mengizinkan, tapi saya harapkan cuma doa saja dari beliau. Nah, dalam hal ini saya pelan-pelan jalankan sambil mengajar di pesantren, sambil menjaga anak-anak di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa juga membimbing kawan-kawan dan dewan-dewan guru di pesantren saya ini banyak yang sudah tembus juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Jadi Iya. menurut Muhammad Riza, BINIS ini gimana menurut Pak Muhammad Riza? Suara saya nggak jelas ya, hujan ya di situ ya? Iya, hujan Pak Kep di sini. Karena pendengarannya pun kurang ini, kurang bisa dengar di sini. Hujan Kalau lebat gitu terima sekali. kasih ya Pak Muhammad Riza ya, mohon maaf ya mengganggu ya, karena saya lihat ada Iya. namanya di sini ya. Ya, jaringan di sini putus-putus Pak Kep karena hujan luar biasa di sini. Oke, nggak apa-apa, Eh, makasih Pak Muhammad Riza, Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Oke, tadi Pak Muhammad Riza, saya cari-cari nama di sini teman-teman ya. Saya cari-cari nama yang saya kenal dulu ya. Memang ini saya manggil yang saya kenal, jadi bukan menaikkan yang dikenal, emang sengaja menaikkan yang dikenal karena saya kenal namanya. Ada Pak, ini saya nggak kenal nih. Hefriyanti itu siapa ya? Hefriyanti, mohon maaf ya. Mungkin saya nggak hafal nama, mungkin tahu tapi nggak hafal nama. Hefriyanti ini dari mana? Kalau misalnya mau, nah boleh tuh berikan testimoni juga nih, Hefriyanti. Buka buka video tapi ya. Yang mau silakan buka video. Coba. Pak Sulman Bisma ini di mana? Boleh buka video kalau mau juga. Oh, udah nggak bisa ya sepertinya ya. Oke, teman-teman. Oke, sampai sini ya untuk dari live dari Zoom ini teman-teman ya. Sampai sini Pak Ali masih ada Pak Ali? Pak Ali udah nggak ada? Kita cek dulu Pak Alinya ya. Pak Ali masih ada atau tidak ya? Pak Ali, halo Pak Ali. Silakan masuk Pak Ali. Terima kasih teman-teman. Dari saya cukup teman-teman. Semoga bagi yang mau bergabung silakan menghubungi pengundangnya masing-masing ya. Nanti bisa bertanya lagi. Teman-teman punya hak untuk bertanya. Teman-teman bisa bertanya kepada pengundangnya. Mungkin seputar produknya lebih detail atau mungkin seputar pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman belum paham. Silakan. Yang pasti bisnis ini adalah bisnis kemitraan, di mana ketika teman-teman bergabung berarti teman-teman itu memang bermitra sehingga perlu mendapatkan penjelasan yang sampai paham. Ya, karena saya cuma mewakili saja sifatnya presentasi umum, maka saya tidak bisa mengcover keseluruhan dari teman-teman yang ada di sini ya. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Ya, terima kasih Kapten atas penjelasannya, materinya. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadinya bingung ya, ada solusi apa nih gitu kan, tadi kontrakan, wah lumayan nih 3 juta per bulan nih kata. Tapi modalnya 600 juta. Pengen mixu 800 juta. Terus yang lain miliaran gitu ya, baru bisa jadi solusi. Bisa lunasin hutang gitu ya, bisa hidup lebih baik, bisa mewujudkan impian. Tapi nggak ada modalnya. Nah, alhamdulillah tadi PT BES sebagai solusi ya sangat apa namanya bisa menjadi ya harapan kita semua karena apa? Karena sudah terbukti ya, selain hitungannya jelas gitu ya, targetnya jelas gitu ya, tinggal kita raih gitu ya. Nah, caranya juga gampang banget. Kita cukup menjadi konsumen yang mau promosi, yang mau cerita gitu ya. Arahkan ke pertemuan, pakai ceritakan, kemudian ajak ke pertemuan. Jadi sangat mudah sekali. Nah, silakan langsung saja take action. Mumpung masih ada diskon 1 juta ya. Mumpung masih ada diskon 1 juta. Nggak tahu besok, lusa itu masih ada nggak promonya ya diskon 1 juta. Disilakan tadi hubungi para pengundangnya masing-masing. Karena mereka lah yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk resmi bergabung menjadi mitra di PT BES. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jika tadi Kapten ya sudah menutup dengan informasi yang lengkap, saya mau kasih juga nih kondisi Bapak Ibu ya saat ini itu keputusan yang masa lalu, sehingga kondisinya saat ini. Nah, kondisi Bapak Ibu yang akan datang, ya, itu keputusan Bapak Ibu malam ini akan tetap diam saja jadi penonton atau mau take action, segera bergabung dan mulai
menjalankan usaha bisnis syariah PT BAS ini. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya ya, 700 peserta di Zoom, kemudian di YouTube juga ya, yang ikutan via streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua petunjuk yang terbaik ya atas informasi yang sudah kita simak malam ini, dan bisa memberikan pertolongan atas segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita masing-masing. Oke, akhirul qauli hadza ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.